Dalam setiap turnamen internasional, pelatih dan timnas selalu dituntut untuk memiliki target yang jelas. Dan untuk timnas Indonesia, pelatih Sintayong telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan berjuang untuk meraih gelar juara. Namun, ada sebuah keputusan yang menarik perhatian dari banyak pihak. Sintayong memutuskan untuk menurunkan mayoritas skuad berusia 22 tahun atau lebih muda. Sementara tim-tim pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand justru menurunkan skuad senior terbaik mereka. Lantas, bagaimana sebenarnya peluang timnas Indonesia untuk meraih gelar juara? Apakah target tersebut realistis? Mengingat komposisi skuad yang ada dan kekuatan tim lawan, mari kita bahas lebih mendalam. Keputusan Sintayong dan pemilihan skuad muda. Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang tidak takut untuk mengambil keputusan besar. Salah satunya tentu saja adalah pemilihan mayoritas pemain muda dalam skuad kali ini. Keputusan ini tentu saja mengundang banyak spekulasi. Sebagian orang merasa keputusan ini bisa menjadi langkah strategis jangka panjang guna membangun fondasi kuat bagi masa depan timnas Indonesia. Pemain muda yang diberi kesempatan tampil lebih awal tentu saja memiliki potensi besar untuk berkembang dan mengasah kemampuan mereka, terutama dalam turnamen internasional. Namun, tak sedikit juga yang menganggap keputusan ini sedikit beresiko, terutama mengingat kompetisi yang akan dihadapi dengan lawan-lawan seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang justru memilih untuk menurunkan pemain senior terbaik mereka. Timnas Indonesia bisa saja kalah dalam hal pengalaman dan kekuatan mental di atas lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat banyak pemain muda di timnas Indonesia yang belum memiliki pengalaman bertanding di level tertinggi, apalagi dalam sebuah turnamen besar. Kekuatan lawan-lawan timnas Indonesia. Lawan-lawan Indonesia di turnamen ini bukanlah tim sembarangan. Malaysia, Thailand, Vietnam adalah kekuatan besar di Asia Tenggara dan mereka memiliki reputasi yang sangat baik di berbagai turnamen internasional. Mereka semua memiliki skuad yang berisikan pemain senior dengan pengalaman internasional yang cukup baik. Thailand adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara dengan pemain seperti Chanatip Songkrasin yang dikenal sebagai Messi-nya Thailand serta beberapa pemain senior berkelas lainnya. Thailand selalu menjadi salah satu favorit di setiap turnamen yang mereka ikuti. Dengan komposisi pemain yang berpengalaman, Thailand akan menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Kemudian, Vietnam juga merupakan tim yang sangat kuat belakangan ini. Mereka memiliki pemain-pemain berkelas seperti Nguyen Quang Hai dan Doan Van Hau yang mampu memberikan kontribusi besar untuk tim mereka. Vietnam telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, mereka mampu menahan tim-tim besar di Asia. Dengan menurunkan skuad senior mereka, Vietnam sangat mungkin menjadi salah satu pesaing terberat timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia meski mungkin sedikit berada di bawah timnas Thailand dan Vietnam dalam hal kekuatan skuad, tetaplah menjadi lawan yang sangat berbahaya. Mereka memiliki beberapa pemain yang sangat berpengalaman dan berbakat, seperti Safawi Rashid dan Syafiq Ahmad yang memiliki kemampuan untuk merubah jalannya pertandingan kapan saja. Malaysia memiliki tim yang solid dan memiliki kekuatan mental yang baik dalam turnamen-turnamen besar. Ketiga tim ini memiliki komposisi yang lebih matang dan berpengalaman dibandingkan dengan Indonesia yang mengandalkan banyak pemain muda. Pengalaman dari para pemain senior ini sangat krusial dalam menghadapi tekanan tinggi di turnamen, terutama dalam laga-laga penting yang menentukan nasib tim. Ini menjadi tantangan besar bagi Sintayong dan skuad muda Indonesia. Peluang juara timnas Indonesia. Menghadapi tim-tim dengan pengalaman lebih, timnas Indonesia jelas akan mengalami ujian berat. Namun, bukan berarti peluang juara itu sepenuhnya tertutup. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penentu untuk timnas Indonesia. Potensi para pemain muda. Meskipun mayoritas pemain Indonesia di turnamen ini masih muda, mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka telah menunjukkan kemampuan yang menjanjikan di level klub dan tim nasional Indonesia. Mereka punya potensi besar, terutama di bawah arahan pelatih yang memiliki pengalaman internasional seperti Sintayong. Dengan strategi yang tepat dan kesempatan bermain yang cukup, pemain muda Indonesia bisa saja membuat kejutan.
Selain itu, salah satu keunggulan pemain muda adalah semangat dan antusiasme tinggi untuk membuktikan diri. Pemain muda seringkali tampil tanpa beban dan bisa memberikan performa yang tak terduga, terutama ketika diberi kesempatan bermain di turnamen besar. Gaya permainan Sintayong. Sintayong dikenal dengan filosofi permainan yang mengutamakan pressing tinggi, kecepatan dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Gaya permainan ini dapat memberikan kesulitan bagi lawan-lawan yang lebih mengandalkan pengalaman dan pemain senior. Jika timnas Indonesia dapat menerapkan strategi ini dengan baik, mereka memiliki peluang untuk mengejutkan lawan-lawannya. Mentalitas dan semangat tim. Meskipun pemain muda mungkin kurang berpengalaman, semangat juang yang tinggi selalu menjadi kekuatan timnas Indonesia. Terlebih lagi, Sintayong telah berhasil membangun mentalitasnya yang baik dalam tim. Dengan dukungan dari supporter setia yang selalu memberikan semangat, timnas Indonesia bisa saja tampil lebih maksimal. Tim dengan mentalitas kuat sangat mungkin untuk mengatasi tantangan besar, apalagi di turnamen-turnamen besar yang penuh dengan kejutan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah target juara timnas Indonesia itu realistis? Jika melihat dari komposisi skuad yang ada, target juara timnas Indonesia di turnamen ini bisa dibilang cukup ambisius. Melawan tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang menurunkan skuad senior terbaik mereka, timnas Indonesia memang dihadapkan pada tantangan besar. Pengalaman adalah salah satu faktor penting dalam turnamen internasional, dan Indonesia mungkin sedikit kalah dalam hal ini. Namun dalam sepak bola, segala kemungkinan selalu ada. Skuad muda Indonesia bisa memberikan kejutan jika mereka bermain dengan penuh semangat, menerapkan taktik dengan baik, dan tidak takut menghadapi tekanan. Skuad muda Indonesia punya potensi untuk berkembang lebih cepat, dan dengan kerja keras, mereka bisa menciptakan kejutan. Secara keseluruhan, meski target juara untuk timnas Indonesia di turnamen kali ini terdengar ambisius, bukan berarti itu tidak mungkin tercapai. Jika Sintayong dapat memanfaatkan potensi pemain muda dengan tepat, dan jika mereka mampu mengatasi tekanan serta bermain dengan cerdas, peluang untuk meraih gelar juara tetap terbuka. Namun, satu hal yang pasti, timnas Indonesia harus memberikan performa lebih dan tidak boleh meremehkan kekuatan lawan-lawannya. Pada akhirnya, sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Siapa yang akan keluar sebagai juara, hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti adalah bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim besar Asia Tenggara. Jadi, meskipun target juara mungkin tampak berat, tetaplah berharap yang terbaik dan mendukung timnas Indonesia dengan penuh semangat.